Halo, assalamualaikum Sobat Meng. Gimana kabarnya, sehat kan? Semoga yang dengerin cerita ini diberikan kesehatan selalu sama Allah dan dilancarkan rizkinya. Nah, di cerita mistis kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis dari Tatang yang memacarin anak dukun. Mau tahu ceritanya seperti apa? Dengerin terus ya. Siang itu, suasana pabrik serasa lebih cerah dari biasanya. Setidaknya itu yang dirasakan Tatang. Bujangan yang sudah bekerja selama 3 tahun di salah satu pabrik yang ada di pesisir Jawa Tengah. Siang itu, ada banyak buruh perempuan baru. Mereka direkrut seminggu lalu oleh pabrik karena kebutuhan tenaga. Dari puluhan-puluhan buruh perempuan baru, ada satu yang menarik perhatian Tatang. Tias namanya. Di antara buruh lain, Tias terlihat paling bening, kulitnya tampak bersih. Tatang yang memang terkenal playboy mencoba mendekati Tias. Dengan bermacam rayuan, akhirnya Tias pun berhasil didekati oleh Tatang. Sampai di fase pacaran, Tatang merasa senang sekali. Tapi Tatang tak mau ambil pusing. Seperti kelakuan Tatang sebelumnya. Kali ini, dia menggunakan cara pacaran yang cukup berani. 2 minggu setelah pacaran, Tatang mulai memasang perangkap. Dibujuknya Tias agar mau tidur di kontrakan Tatang. Rencana Tatang berjalan mulus. Sampai jam 9 malam, Tias terjebak tak bisa pulang ke kos-kosannya. Akhirnya mau tidak mau, Tias harus tidur di kamar kontrakan Tatang. Dengan gaya sok suci, Tatang memilih tidur di karpet, sedangkan Tias tidur di atas kasur. "Tidur di sini aja mas, dibatasi guling aja," kata Tias sebelum tertidur. "Jangan dek, aku di bawah aja, gak enak, malu aku," Tatang menyahut dari atas karpet. Tak sampai 30 menit, Tias pun tertidur dengan lelap. Tatang pun langsung berdiri setelah mendengar Tias tertidur. Coba diguncangkan tubuh Tias pelan-pelan. Tidak ada respon. Tias masih mendengkur halus. Tatang pun merasa girang. Saat Tatang ingin mencocokkan tanam ke Tias, tiba-tiba Tatang merasakan ada silir angin melewati lehernya. Tatang tak menggubris. Imunnya terlanjur meningkat. Saat ingin melanjutkan ritual kembali, angin berhembus lagi. Kali ini Tatang menghentikan ritualnya. Kenapa bisa ada angin dari dalam ruangan? Tatang melirik kipas angin di sampingnya. Dilihatnya kabel kipas angin itu tidak terpasang. Berarti bukan dari kipas angin dong, batin Tatang. Seketika, Tatang menoleh ke arah gorden. Jantungnya berdegup. Dari cahaya remang-remang, terlihat seperti ada orang yang bersembunyi di belakang gorden. Tatang mulai panik. Dia khawatir ada orang yang dari tadi mengamati kelakuannya. Dengan sedikit takut, Tatang mencoba mendekati sosok itu. "Woi, siapa?" kata Tatang setengah berbisik. Dia melangkah pelan ke depan gorden. Sosok itu tidak bergerak. Tatang tak bisa melihat jelas bentuknya. Hanya bayangan hitam di belakang gorden. Tangannya lalu menarik kain gorden dengan cepat. Dan ternyata kosong. Tidak ada apa-apa. Perasaan Tatang mulai tidak enak. Dia ingin kembali mencoba mengerjai Tias yang sedang tertidur. Tapi entah kenapa suasana kamar seperti berbeda. Tatang kembali mendekati Tias. Kali ini Tias sudah tertidur terlentang. Kemudian Tatang kembali mengumpulkan imunnya. Tias sepertinya benar-benar tertidur pulas. Saat ingin melancarkan aksinya lagi, sebuah suara terdengar. Tatang menoleh ke belakang. Ternyata kosong. Hanya bagian kamar yang terkena cahaya remang-remang. Tatang lalu menoleh ke atas. Di sana ada sesosok makhluk dengan wajah hitam legam dan baju putih lebar. Makhluk itu menempel di langit-langit seperti cicak. Tatang ingin menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Sedetik kemudian sesosok itu jatuh dan langsung menindih tubuh Tatang. Tatang menjerit dan melongo setelah ketiban makhluk berwajah legam itu. Dia menutup matanya sambil mendorong-dorong sosok itu. Mas, kamu kenapa?"
Suara Tias memecahkan ketakutan Tatang. Dibukanya kedua matanya. Tampak Tias melihat cemas ke arahnya. Tatang masih mengatur nafas. Dilihatnya sekeliling ruangan. Tidak ada apa-apa. Hanya sudut-sudut ruangan dengan cahaya remang. "Ayo tidur, di sampingku aja mas. Sepertinya mas mimpi buruk," kata Tias sambil menarik tangan Tatang. Akhirnya Tatang tidur di atas kasur dipisahkan guling dengan Tias. Tatang masih merasakan sensasi deg-degan yang terasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Tak lama Tias tertidur lagi, sepertinya dia benar-benar kelelahan. Tatang mencoba memejamkan mata, tapi tak kunjung terlelap. Hawa kamar yang awalnya biasa saja mendadak terasa gerah. Mata Tatang kembali tertuju ke arah gorden panjang yang menutupi jendela. Dia melihat makhluk yang tadi menindihnya tampak berdiri di antara gorden dengan tatapan tajam ke arahnya. Tatang langsung membenamkan wajahnya ke sela guling. Tubuhnya gemetar menahan rasa takut sampai akhirnya tertidur. Esoknya semua berjalan normal. Pelan-pelan Tatang melupakan kejadian malam itu di kontrakannya. Setelah 3 hari berjalan, Tatang berencana mengajak Tias kembali tidur di kontrakannya. Selepas Isya, Tatang menjemput Tias di kos-kosannya yang ada di gang belakang pabrik. Tatang sengaja tidak mengirim SMS atau BBM dulu. Setelah sampai di depan kosan, Tias ternyata udah duduk di depan kursi kamar, seolah sudah tahu kalau akan dijemput. Tatang seperti terpesona untuk kesekian kalinya kepada Tias. Tanpa menunggu lama, Tatang mengajak Tias membeli nasi goreng untuk dimakan bersama di kontrakannya. Tias menggenggam erat perut Tatang selama di atas motor. Hati Tatang merasa berbunga-bunga. Baru kali ini dia merasa sedemikian bangga punya pacar secantik Tias. Selama di jalan, Tias tak banyak bicara. Tapi Tatang merasakan pelukan Tias seolah semakin kencang. Bahkan terasa sakit. Kuku-kuku Tias seolah mencengkram perut Tatang. "Sakit dek, jangan kencang-kencang," kata Tatang. Tapi cengkeraman tangan Tias seolah semakin menghujam. Tatang mulai merasa tidak konsen. Perutnya terasa seperti dihujam pelan-pelan oleh ujung pisau. Untungnya tak lama kemudian mereka sampai di depan warung nasi goreng. Tias langsung turun dari motor dan masuk ke dalam warung. "Mas tunggu di luar aja dek," kata Tatang sambil melihat ramainya orang yang mengantri nasi goreng. Tatang lalu meraba area perutnya yang terasa sedikit perih. Dibukanya kaos perlahan, Tatang pun kaget. Ternyata banyak bercak merah di kaos dalamnya yang berwarna putih. Tatang mengangkat kaos dalamnya. Ada bekas goresan seperti cakar di sekitar perutnya yang membuat luka berdarah. Tatang meringis. Heran, kenapa cengkeraman Tias begitu kuat, padahal dia menggunakan 2 lapis baju. 1 jam berlalu dari awal Tias masuk mengantri. Tatang mulai tidak sabar. Diteleponnya lah Tias. "Halo mas, ada apa?" Suara Tias di seberang telepon. "Masih lama dek, antrinya. Sudah jam 1 nih," balas Tatang. "Antri apa mas?" sahut Tias. "Loh, kan kamu di dalam warung. Kok tanya antri apa? Aku di rumah Widi mas." "Maaf, lupa ngabari, tadi pulang kerja langsung ke sana," Tias menjawab lagi. Deg. Tatang merasa kaget, turun dari motor dan masuk ke dalam warung. Tatang seperti orang bingung, melihat satu persatu kursi, tidak ada Tias di sana. Di deretan orang yang berdiri mengantri juga tidak ada. Tatang lalu buru-buru keluar dari warung. Diteleponnya Tias lagi. Tatang memastikan kalau Tias tidak berbohong. Jelas-jelas tadi dia membonceng Tias karena tak sabar. Tatang pergi ke tempat tinggal Widi. Ternyata pacarnya memang ada di sana. Tapi Tatang masih mengira jika Tias berbohong. "Kalau nggak percaya tanya Widi aja mas," sahut Tias sambil menahan tangis. Tatang tetap tidak percaya. Akhirnya Tias pun pasrah. Dia ingin menuruti apa saja permintaan Tatang, asal membuat penjelasan dipercaya. Entah memang sengaja atau bagaimana,
kesempatan itu dibuat Tatang untuk meminta Tias menginap di kontrakannya. Tias pun menurut dan malam itu langsung pergi ke kosan Tatang. Emosi yang memenuhi kepala Tatang kini berubah menjadi imun. Dia seolah mendapat kesempatan lagi untuk bisa menyalurkan imunnya kepada Tias. Di dalam kontrakannya, Tatang tak malu-malu lagi untuk bercocok tanam dengan Tias. Ketika ingin memulai, tiba-tiba, "Mas Tatang," kata Tias. Tatang yang dalam posisi berjongkok menoleh ke atas arah kepala Tias. Dilihatnya kepala Tias yang memanggilnya tadi berputar 180 derajat. Lalu meringis ke arah Tatang. Mata Tatang langsung melotot. Tubuhnya terjengkang ke belakang. Sosok Tias yang kepalanya berputar ke belakang itu menggerakkan tangannya seperti penari Jawa. Kepala itu kemudian tertawa. Dengan penampilan yang ganjil, sosok itu lincah menari. Celana Tatang basah akibat terkencing-kencing. Mulutnya masih melongo melihat wajah Tias yang tersenyum meringis di atas punggung. Dengan tenaga terakhir, Tatang lalu berlari keluar kontrakan. Dia berlari sampai ke kontrakan Iman, teman satu pabriknya yang berjarak sekitar 50 meter dari kontrakannya. Tatang lalu menggedor-gedor pintu kontrakan Iman. Tak lama pintu dibuka, Tatang langsung berlari ke dalam kontrakan Iman, lalu meringguk di atas kursi. "Koe kenapa, Tang?" "Kayak abis ketemu setan," kata Iman heran. Tatang tak menjawab. Dia masih meringkuk. Iman mencoba menenangkan Tatang sambil menawarinya minum. Setelah meneguk air, Tatang akhirnya buka mulut. "Aku cerita besok aja, Man. Malam ini aku nginep sini ya. Besok tak ceritain," kata Tatang sambil mengatur nafas. Malam itu Tatang akhirnya menginap di kontrakan Iman. Dia tak berani kembali lagi ke kontrakan sampai waktu masuk pabrik. Esoknya, Tatang seperti tak berani menatap bagian tempat kerja perempuan. Dia melihat ada Tias yang sedang bekerja dari kejauhan. Tatang masih teringat betapa seramnya kejadian tadi malam. Kepala Tias berputar ke belakang lalu menari-nari. Tubuh Tatang mendadak gemetar mengingatnya. Saat jam makan siang, HP Tatang berdering. Tatang berusaha mengabaikan, tapi nomor itu terus memanggil. HP-nya berkali-kali berdering. "Halo? Siapa ya?" kata Tatang mengangkat telepon. Tidak ada jawaban dari si telepon itu. Tatang menunggu. Sesaat sebelum Tatang memutuskan teleponnya, pria menelpon menjawab. "Nah Tatang, malam ini ke rumah ya. Tias suruh mengantar. Saya Diman, bapaknya Tias. Kalau Natatang tidak ke rumah, saya tidak jamin keselamatan sampean." Telepon lalu terputus setelahnya. Nafsu makan Tatang mendadak hilang setelah menerima telepon itu. Dia khawatir apa yang dilakukannya terhadap Tias berimbas ke masalah baru. Tatang kemudian menceritakan kepada Iman apa yang terjadi pada dirinya. Lalu meminta pertimbangan apakah harus datang atau tidak ke rumah Tias. "Wah, celaka kue Man. Jangan main-main sama orang daerah R. Orang sana pinter-pinter," ujar Iman bereaksi. Tatang yang mendengar omongan Iman semakin khawatir. "Saranku, kowe kesana aja. Tapi setelah itu jangan main-main lagi sama Tias. Bahaya," kata Iman lagi. Setelah menimbang-nimbang, Tatang akhirnya memilih mengikuti saran Iman. Sepulang kerja, Tatang mencari Tias dan menceritakan jika bapaknya baru saja menelpon. Tias mengangguk. "Tapi habis maghrib kita berangkat Mas, biar gak kemalaman sampai di rumah." Setelah maghrib, Tatang sudah siap mengantar Tias. Tak lupa dia membawa satu kresek keripik yang dibelinya di pasar oleh-oleh. Jarak antara kota tempat kerja Tatang dan rumah Tias sekitar 2 jam perjalanan. Ketika sampai di tempat tinggal Tias, jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tempat tinggal Tias masuk ke area kampung. Ada sungai besar dengan jembatan besi tua sebelum masuk ke kampungnya. Rumah-rumah terlihat berdiri jarang-jarang.
Motor Tatang harus melewati jalan setapak kecil yang dihimpit pepohonan bambu untuk sampai ke rumah Tias. Jam sudah menunjukkan setengah 10 malam. Rumah Tias tampak sepi sendiri di antara rimbunan pohon. Bagian depan rumahnya semi permanen berwarna coklat tua. "Ayo mas, masuk," kata Tias menarik tangan Tatang. Di dalam rumah ternyata sudah ada bapak Tias dan ibunya. Mereka duduk berjajar di kursi yang terbuat dari anyaman bambu. Cahaya neon membuat Tatang bisa melihat jelas wajah Padiman, ayah Tias. Dia kemudian menyalami kedua orang tua Tias. Suasana malam itu agak canggung. Entah kenapa Tatang merasa gelisah ketika memasuki rumah itu. Tias juga tak seperti biasanya. Malam itu, Tias seperti menyerahkan Tatang kepada kedua orang tuanya. Tias tak banyak bercanda atau berbicara seperti biasa. Suasana menjadi tambah dingin karena Padiman juga irit bicara. "Ayo ke dapur dulu nak Tatang." "Tias, ibu sudah masak dari tadi, keburu dingin," kata ibu Tias memecahkan keheningan. Ibu Tias lalu beranjak ke arah dapur. Padiman menyusul dari belakang. Tias menarik tangan Tatang pelan mengikuti orang tuanya. Dapur keluarga Tias ada di bagian belakang rumah, seperti rumah orang desa pada umumnya. Dapurnya masih berlantai tanah. "Ayo nak, ibu masak ikan gurame tadi, sama sambal bawang," kata ibu Tias sambil membuka tutup nasi. Ada 2 potong besar ikan goreng di atas meja. Padiman langsung memotong bagian kepala itu dan memindahkan ke piringnya, seperti tak menghiraukan ada tamu di sana. Tias lalu memotongkan bagian daging ikan dan memindahkan ke piring Tatang. Tias sendiri memilih memakan telur dadar yang dibuatkan oleh ibunya. Tatang berusaha makan perlahan. Dilihatnya Padiman makan dengan rakus. Sementara Tias makan dengan posisi menunduk menatap piring. Tatang menyuapkan daging ikan dan nasi yang ada di tangannya. Begitu sampai di mulutnya, Tatang merasakan ada rasa getir dan lengket di mulutnya. Karena tak enak dilepehkan makanan di mulutnya, dilihatnya nasi yang dia makan bercampur dengan daging berwarna hitam kemerahan, mirip daging bangkai. Tatang kemudian melirik ke arah piring. Ikan gurami yang tadi dilihatnya sudah berubah menjadi daging busuk berwarna hitam. Seketika, Tatang langsung muntah. Dia tak kuat melihat apa yang sudah ia makan. "Anak gak punya sopan santun," teriak Padiman sambil memukul meja sesaat setelah Tatang memuntahkan makannya. Tatang kaget, setengah mati. Dilihatnya lagi ke arah meja makan. Daging busuk tadi sudah tidak ada dan kembali menjadi ikan gurami goreng. Padiman langsung pergi dari meja. Setelah meneriaki Tatang, ibu Tias berusaha mendekati Tatang yang masih tampak kaget. "Kenapa nak? Tidak suka ikannya?" kata ibu Tias sambil memijiti pundak Tatang. "Tidak apa-apa bu, saya suka keselak," sahut Tatang. Dia lalu meminum air putih yang disodorkan oleh Tias. Tatang tak melanjutkan makan malamnya. Dia ingin cepat pulang, kembali ke kontrakan. Tapi ibu Tias meminta Tatang untuk menginap dan pulang subuh-subuh. Tatang mempertimbangkan situasi. Tias merayunya untuk menginap karena hari sudah terlanjur larut. "Pulang besok aja mas, biar besok langsung kerja." Akhirnya Tatang pun menginap. Tias menunjukkan kamar kosong yang ada di dekat dapur. Karena sudah terlanjur lelah, Tatang tak banyak bicara. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Setelah peristiwa makan malam tadi, Tatang sama sekali belum melihat Padiman. Tatang sempat melirik ke beberapa sudut rumah, tapi tidak menemukan keberadaan Padiman. Kamar yang ditempati Tatang berukurannya cukup besar. Ada ranjang besar dengan tiang besi dan kelambu di atasnya. Cahaya kamar agak redup karena hanya menggunakan penerangan dari lampu 5 watt. Tatang langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur empuk. Entah kenapa, sejak masuk ke kamar, ada perasaan dirinya sedang diawasi. Tatang mencoba memejamkan mata, tapi pikiran seperti sulit untuk diajak tidur. Hidungnya perlahan menangkap bau apek mirip bau tubuh kucing. Berbagai posisi dicobanya untuk tidur, tapi tak kunjung terlelap.
Tatang mulai membayangkan kejadian aneh yang menimpanya setelah membawa Tias ke kontrakan. Tatang sebenarnya merasakan semua hal berjalan ganjil, tapi dia merasa seperti sulit melepaskan diri dari situasi ini. Di tengah lamunannya, Tatang mendengar ada benda yang menggesek dinding kamar dari luar. Suaranya menyeret pelan seperti ada orang yang sengaja menempelkan tubuhnya di tembok sambil berjalan. Tatang langsung terduduk dari tidurnya. Dia mendengarkan suara gesekan yang seolah mengitarinya. Suara itu terus mengusik. Karena tak betah, Tatang memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Dibukanya pintu kayu kamar perlahan. Lampu ruang tengah rumah Tias sudah dimatikan. Tinggal lampu gantung di dapur yang masih menyala redup. Tatang kemudian berjalan ke arah kamar mandi karena tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Tatang langsung masuk ke kamar mandi yang pintunya hanya dari kain. Begitu masuk, Tatang langsung buang air kecil. Saat tengah mengejan, dia merasakan air kencing yang dikeluarkannya terasa berat. Dari remang cahaya dapur, dia melihat air kencingnya berwarna hitam pekat. Tatang mengira itu hanya karena minimnya cahaya penerangan. Tapi lambat laun dia merasa perih di kandung kemihnya. Tatang lalu mengeluarkan HP dari sakunya. Dinyalakan senter untuk menerangi air seni yang dikeluarkannya. Begitu diterangi, ternyata yang dikeluarkan bukan air kencing biasa, tapi cairan darah hitam yang sedikit mengental. Tatang memundurkan kakinya. Dia mengucek matanya. Seperti tak percaya. Tatang lalu buru-buru menyiram sisa kencingnya yang keluar dari kamar mandi. Begitu keluar tubuh Tatang menabrak seorang yang berdiri di depan pintu. Nyaris saja Tatang berteriak, tapi akhirnya diam setelah tahu jika itu adalah Padiman. Wajah Padiman tampak lebih lunak kali ini. Dia tersenyum ke arah Tatang. "Ayo ikut Bapak. Ada yang mau saya bicarakan," ucapnya lembut kepada Tatang. Padiman lalu berjalan ke arah kamar yang tadi ditiduri oleh Tatang. "Duduk nak," kata Padiman, mempersilahkan Tatang menduduki kursi kayu yang ada di dekat kasur. Tatang langsung menurut. Padiman berdiri di sampingnya. "Nah Tatang senang sama anak saya?" tanya Padiman. Tatang menjawab dengan sedikit gagap. Dia tidak menyangka pertanyaan Padiman. Iya pak, saya suka. Kita juga sudah pacaran," jawab Tatang. Padiman mengangguk, lalu berjalan pelan ke belakang kursi yang diduduki oleh Tatang. "Tias, masuk nduk," teriak Padiman. Pintu kayu kamar menderit pelan. Perlahan Tias muncul sambil tersenyum ke arah Tatang. Tias tampak lebih cantik di mata Tatang malam itu. Di belakang langkah Tias, rupanya ada sosok lagi. Dia tidak berjalan seperti biasa, tapi merangkak. Sosok itu menggunakan pakaian putih lebar dengan wajah legam dan rambut aut-autan. Tatang langsung tersentak. Dia ingat sosok inilah yang ditemuinya di kamar kontrakan beberapa waktu lalu. Tatang berusaha berdiri dari kursi, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan, seperti menancap di kursi. Sosok berwajah legam itu mulai tertawa sambil menatap Tatang. Tatang mengguncang-guncangkan tubuhnya, berusaha sekuat mungkin agar bisa lepas dari kursi. Matanya kemudian beralih menatap Tias, tapi Tias yang dilihatnya kini berubah. Kepalanya berputar ke arah belakang. Jadi, Tatang hanya melihat bagian belakang Tias. Kepala itu lalu berputar lagi ke arah berlawanan, sehingga terlihat leher Tias seperti kain yang diperas. Tatang mulai menjerit, tapi suaranya tak keluar sama sekali. Sosok Tias yang tampak mengerikan kini menari mendekati tubuh Tatang. Guncangan tubuh Tatang tak berhasil membuatnya lepas dari kursi. Air mata sudah mengalir karena dipaksa terus membuka. Bola matanya melirik ke samping, ingin melihat Padiman yang terus memegangi kelopak matanya. Sosok Padiman yang mencengkramnya sudah berubah menjadi makhluk berbulu hijau, besar, dengan mata putih. Tubuh Tatang seketika lemas. Lalu semuanya mendadak gelap. Tatang baru mulai membuka matanya setelah dia merasa ada yang menarik-narik pundaknya. Dengan keadaan lemas, Tatang mengumpulkan kesadarannya. Dilihatnya ada seorang pria berusia 50 tahun, membawa sabit memotongi batang bambu kecil di sekelilingi tubuh Tatang. Ternyata, Tatang bangun dalam keadaan terjepit
di tengah rimbunan pohon bambu. "Kok bisa ada di sini kamu, Le? Kamu habis mabuk ya?" kata pria itu sambil membantu Tatang keluar dari rumpun bambu. Setelah keluar dari rimbunan bambu, barulah Tatang mulai bisa bicara. Dia menceritakan jika dirinya menginap di rumah Padiman. Orang yang membantu Tatang mengernyitkan dahi lalu mengangguk. Dia lalu memberi Tatang minum dari botol air bekas air mineral yang dibawanya. "Sampean lurus saja ke depan, rumah Padiman ada di dekat sana," tunjuk pria itu. Tatang sempat ragu, tapi pria yang mengatakan itu akan mengantarkannya. Setelah 10 menit duduk, Tatang lalu berjalan ke arah rumah Padiman. Sambil berjalan, orang itu menceritakan jika Padiman adalah orang pintar, sering dimintai tolong orang untuk membantu urusan-urusan gaib. "Itu Le rumahnya, Bapak mau lanjut ke kebun dulu." "Jalan terus saja," kata pria itu. Tatang melihat di luar rumah Padiman ada motornya yang terparkir. Tatang merogoh saku mencari kunci motornya. Nyali Tatang sebenarnya sudah ciut begitu melihat rumah Padiman. Tatang sempat menoleh ke belakang ingin berterima kasih pada petani tadi. Tapi pria itu sudah tidak terlihat batang hidungnya. Tatang lalu bergegas mendekati motornya. Tak butuh waktu lama, begitu mesin menyala langsung diputarkan kendaraannya menjauhi rumah Padiman. Setelah melaju 50 meter, Tatang menoleh ke belakang. Dilihatnya gorden rumah Padiman terbuka. Ada Ibu Tias dan Tias tersenyum ke arahnya. Tatang menancap gas motornya. Jalanan setapak tak dirasakannya. Motornya terus dipacu sampai akhirnya tiba di kota tujuannya. Tatang saat itu memilih tak masuk kerja dan langsung ke rumah Amin. Diceritakannya semua kejadian yang menimpanya ke sahabatnya itu. Amin yang mendapatkan cerita hanya bisa mengangguk-ngangguk kepala sambil menatap Tatang. "Untung masih bisa balik kowe, Tang. Kayaknya memang ayahnya Tias bukan orang sembarangan. Mending sekarang jangan deket-deket lagi deh," kata Amin. Sejak kejadian itu, Tatang tak pernah lagi berhubungan dengan Tias. Jika bertemu di pabrik, Tatang sering ketakutan sendiri dan memilih berlari menjauh. Tak lama setelah itu, Tatang memilih pulang kampung, bekerja di tempat tinggalnya. Dan ceritanya pun selesai. Gimana guys, ceritanya serem gak? Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.